Nah, kalau sebelumnya kita sudah ngebahas soal Conan dan Delta yang merupakan wanita kuat dalam organisasi tersebut, kali ini kita akan lebih membahas mengenai dua orang pemimpin dua organisasi berbeda generasi ini, Akatsuki serta Kara. Dari sejarah masa lalu, Akatsuki sendiri telah memiliki track record yang sangat mencengangkan. Bedanya di masa itu, Akatsuki ini bisa disewa oleh sebuah negara pada awalnya. Sementara karena mereka langsung bertindak sebagai kelompok yang memiliki visi untuk karma, sedikit mirip dengan Biju jika Akatsuki. Masalahnya itu gini, dua pemimpin dari organisasi ini ada kemiripan satu sama lain. Penasaran apa maksudnya? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Akatsuki Pain serta Kara Jigen. Nah, sebelumnya ada pertanyaan gini, kira-kira siapa sih yang terkuat antara Akatsuki dengan Kara ini sendiri? Oke, di dunia shinobi kalau ngomongin tempatnya ninja kriminal dengan kemampuan luar biasa, sudah pasti Akatsuki berada di garis depan. Betapa bahayanya mereka di masa lalu, di mana diisi oleh ninja pelarian, Sanin, seorang Pain Rikudo atau bahkan si Uchiha terkuat. Akatsuki diakui 5 negara besar di masanya. Masalahnya ini era Boruto, di mana opening terbaru kemarin sudah menampilkan villain jahat baru yang namanya sudah tak asing lagi. Ya, Kara. Seperti yang kita tahu dalam arti bahasa Jepang, Kara adalah cangkang. Di sini kita belum tahu apa maksudnya tersebut. Kalau dihubungkan dengan tujuannya serta segel-segel tersebut, kita juga belum bisa menemukan persamaannya. Dalam opening terbaru kemarin, hanya diperlihatkan jika para Kara ini sepertinya mengincar para pengguna segel karma. Di sana, mereka memampang setidaknya 9 segel, dan 2 diantaranya milik Boruto serta Kawaki. Organisasi Kara atau jubah hitam ini masih memiliki banyak misteri sampai saat ini, di mana jika dalam openingnya hanya pemimpinnya Jigen yang baru ditampilkan, Kara sendiri dianggap sebagai ancaman serius setelah mengetahui pendapat Sojoji. Dan saat ini di chapternya, seorang ilmuwannya bernama Amado telah membelot ke Konoha dan ingin menceritakan semua rahasia besar tersebut kepada Naroshikamaru. Oke, itu gambaran singkat tentang Kara. Sementara Akatsuki, mereka merupakan organisasi yang memiliki arti fajar atau bulan merah. Para anggotanya adalah ninja tingkat S, Sanin, bahkan bergelar Rikudo. Mereka selalu berpindah-pindah dan memiliki banyak sekali tempat persembunyian. Namun inti awalnya, mereka berasal dari desa hujan Amegakure. Akatsuki awalnya didirikan oleh Yahiko, Nagato, serta Conan. Dan siapa sangka, orang yang akan mengalahkan ninja kuat Hanzo Salamander adalah Nagato dari Akatsuki. Dan organisasi ini awalnya dipimpin oleh Yahiko, sebelum pada akhirnya seseorang bernama Tobi memanfaatkan mereka dan memanipulasi pemikiran Nagato. Nah, dari sini kita sudah tahu sejarah awal Akatsuki berasal dari ninja desa hujan, murid Jiraiya, serta pemimpin awalnya adalah Yahiko. Kisah Akatsuki semakin terkenal ketika Nagato menjadi pemimpin organisasi tersebut. Dengan Rinnegan, ia membangkitkan 6 jalur petapa. Kemudian terkenalnya nama pemimpin mereka adalah Pain, di mana orang ini adalah Yahiko yang dibangkitkan oleh Nagato. Ia kelak disebut sebagai Pain Rikudo karena menggunakan The Sage of Six Path. Nah, miripnya, kedua organisasi ini sama-sama terlahir di Amegakure. Karena kemungkinan besar misi Sasuke serta Sai ke desa hujan sendiri juga mencari tahu mengenai organisasi satu ini. Di sini adalah kemiripan pertama antara tempat kedua organisasi ini. Ada yang menarik lagi nih, sedikit kesamaan antara pemimpinnya Pain dengan Jigen. Oke, jadi gini, Pain Tendo sebenarnya adalah tubuh milik Yahiko yang digunakan oleh Nagato setelah kejadian dengan Hanzo waktu itu. Dan memang Yahiko awalnya ketua Akatsuki resmi. Dengan kemampuan Rinnegan tersebut, akhirnya Nagato menggunakan tubuh tersebut dan diberi nama Pain. Tapi sebenarnya Pain ini bergerak atas kehendak dari Nagato sendiri. Jadi sebenarnya dalang dari Akatsuki waktu itu bukanlah Tendo, melainkan Uzumaki Nagato yang kelak disebut sebagai Pain Rikudo. Sementara itu, Kara sendiri memang dipimpin oleh Jigen. Tapi akhirnya kini kita tahu, Jigen adalah tubuh dari biksu muda yang digerakkan pikirannya oleh Otsutsuki bernama Ishiki. Mirip dengan Akatsuki dahulu,
Jika baik Kara atau bahkan Akatsuki sama-sama pemimpinnya hanyalah tubuh yang digunakan oleh si dalang utama, Nagato serta Ishiki. Tidak berhenti sampai di situ. Selain kemiripan di Amegakure, pemimpinnya ada lagi satu nih, The Sage of Six Path dengan The Sage of Eight Path, Pain Rikudo dengan Ishiki Otsutsuki. Oke, jadi kemarin kita telah membuat video tentang ini. Pain sendiri memiliki kemampuan luar biasa saat itu. Bahkan Konoha dibuat benar-benar rata dengan tanah karena kemampuannya dengan Chibaku Tensei. Tidak hanya itu, salah satu yang membuat kita takjub adalah The Sage of Six Path, kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh Rikudo atau bahkan Rinne Tensei tentang sebuah konsep jalan kebenaran. Artinya, Nagato dengan Rinnegan tersebut, ia tidak hanya membuat Tendo semakin kuat, namun ia membuat 6 pain sekaligus, dan sebenarnya dia sendiri adalah pain ketujuh. The Sage of Six Path di sini antara lain dari 6 karakter yang dibuat oleh Nagato. Pertama, Tendo Pain. Tendo Pain bisa dikatakan merupakan inti dari ke-6 pain karena sering digunakan. Jurus yang bisa digunakan Tendo adalah memanipulasi gaya tarik tolak magnet pada benda dan bisa menyerap ninjutsu. Shinra Tensei adalah jurus Tendo yang membuat Konoha hancur lebur. Kedua, Surado Pain, memiliki kemampuan senjata api dan seperti layaknya seorang robot, ia mampu berubah menjadi senjata atau gergaji besar. Ketiga, Gakido Pain, kemampuan dari Pain ini bisa menyerap semua ninjutsu, bahkan ninjutsu besar seperti Rasengan juga dengan mudah ia serap. Keempat, Jigokudo Pain. Nah, Pain yang satu ini bisa memanggil Gedo Rinne Tensei. Dengan patung tersebut ia bisa menghidupkan banyak orang. Kelima, Ningendo Pain, memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain tanpa alat apapun. Ini juga bisa melenyapkan lawan sekaligus dengan kemampuannya. Keenam, Chiku Sodo Pain. Untuk Pain yang keenam ini sebenarnya memiliki dua tubuh, satu seorang laki-laki, pembawa shuriken, dan satu lagi seorang perempuan. Pain ini sangat ahli dalam kemampuan Kuchiyose, hewan panggilan. Bahkan, kehancuran Konoha saat itu juga salah satu ulahnya. Nah, itulah tadi yang disebut dengan 6 jalur petapa Sage, kemampuan Sage of Six Path atau yang dikenal sebagai teknik para dewa. Sejarah dunia shinobi sendiri menghasilkan beberapa ninja dengan tingkatan luar biasa. Salah satu yang paling membuat kita takjub dahulu adalah Sage of Six Path. Sementara The Sage of Eight Path sendiri, kemungkinan terbesar adalah mengenai 8 kekuatan dari Uchide no Kozuchi. 8 path. Ishiki ini memiliki kekuatan antara lain. Pertama, apa yang dia inginkan. Belum ada kejelasan seperti apa kemampuan ini. Kami yakin tidak semua yang diinginkan Ishiki akan berhasil. Tapi pasti kekuatan ini membutuhkan sumber cakra sangat besar, dan tidak semua Otsutsuki bisa menggunakannya. Kedua, manipulasi ukuran. Ini adalah kemampuan yang bisa membesar dan mengecilkan benda sekalipun. Tapi di sini hanya dirinya sendiri dan tidak bisa memanipulasi makhluk hidup lainnya. Ketiga, manipulasi materi. Saat kemarahan Delta dan menendang makanan dari Jigen, waktu itu Jigen bisa mengembalikan semua yang pecah dan berantakan menjadi rapi kembali seperti semula, di mana ini serupa dengan kemampuan manipulasi materi. Keempat, teknik gravitasi. Nah, Ishiki juga bisa menggunakan teknik gravitasi. Saat menghadapi Kashin Koji di mode Otsutsuki, itu semua benda bertebangan. Atau saat di opening Kawaki terlihat mengangkat banyak batu seperti halnya teknik Jibaku Tensei. Apakah itu Kawaki dengan jiwa Ishiki? Kelima adalah Summon. Seperti halnya Animal Path, kemampuan ini bisa memanggil Kuchiyose. Dan saat ini Ishiki juga memiliki seekor jubi besar dalam markasnya. Keenam adalah realita. Kami pikir ini seperti teknik Yomutsu Hirasaka milik Kaguya dahulu, di mana di dimensi ini bisa berpindah satu sama lain. Ketujuh adalah duplikat. Belum ada kejelasan seperti apa ini, tapi yang jelas Ishiki memiliki duplikat atau semacamnya. Kami pikir dahulu adalah karma dari yang ia tanam di Kawaki untuk regenerasi. Dan kedelapan adalah Suiton atau ninjutsu. Ini adalah kemampuan ninjutsu dan sepertinya elemen air. Bahkan di kondisi prima, Ishiki bisa menggunakan air untuk menggunakan gelombang besar. Nah, lalu sekarang siapa yang terkuat antara Kara serta Akatsuki sendiri? Well, kalau melihat dari track record sampai sekarang, karena Kara belum diberi jam tayang, Akatsuki sepertinya masih lebih berbahaya. Ditambah mereka memiliki anggota yang super kuat dan rata-rata ninja pelarian. Tapi kalau di era ini, kami pikir jika informasi mengenai Dharma Chakra dan konsep The Sage of Eight Path ini akan digunakan, pasti Kara akan lebih berbahaya daripada Akatsuki.
Ketambahan lagi yang mengendalikan mereka adalah Ishiki Otsutsuki. Oh iya, sebenarnya kalau diruntun juga Akatsuki juga bertujuan ke Kaguya sih. Dan Kaguya sendiri adalah pasangan dari Ishiki turun ke bumi. Jika Akatsuki masih melalui perantara Nagato, Kara ini langsung didalangi oleh Ishiki Otsutsuki. Nah itulah tadi pembahasan mengenai Akatsuki serta Kara. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.